Teman-teman saya tunggu sampai 15 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman, saya ada kendala jaringan. Baik, saya mulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya di webinar kedua dengan membawa judul Exploring Design Thinking in UI UX Design. Pertama, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Risma Rahwana Fitri, mahasiswa semester 6 Teknik Informatika Universitas Pasundan yang saat ini sedang mengikuti studi independen bersertifikat BISA AI Academy di bidang UI UX Design. Selain memulai ke design thinking, yang pertama itu apa? UI UX. UI itu user interface, yang dimana bagian dari produk digital yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi. Ini mencakup elemen-elemen visual seperti tombol, icon, warna, tipografi, dan tata letak. Tujuan utama dari UI adalah untuk membuat antarmuka yang menarik secara visual dan mudah digunakan. User experience atau UX ini keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan produk digital. UX mencakup aspek-aspek seperti kegunaan, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Tujuan utama dari UX ini adalah untuk memastikan bahwa pengguna merasa nyaman, efisien, dan puas dengan interaksi mereka dengan produk. Contoh dari UI UX. UI UX ini berupa desain tampilan aplikasi, pemilihan warna maupun font, dan tata letak halaman web. Dan contoh dari UX ini seperti penelitian pengguna, pembuatan persona, desain alur pengguna, dan pengujian kegunaan. Lalu selanjutnya apa sih design thinking itu? Design thinking ini sangat relevansi dengan UI UX ya, karena memiliki signifikan dalam pengembangan user interface UI dan user experience UX. Metode ini membantu meningkatkan kepuasan pengguna dan relevansi desain dengan memahami kebutuhan dan harapan pengguna. Pengertian dari design thinking sendiri yaitu pendekatan kreatif yang memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna untuk menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan. Design thinking melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, eksplorasi ide, dan pengujian konsep melalui iterasi berulang. Proses ini juga memungkinkan desainer untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan konteks pengguna secara mendalam, serta nantinya menghasilkan solusi inovatif dan efektif yang memenuhi kebutuhan mereka. Di sini ada tahapan design thinking. Yang pertama ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Empathize yaitu mengumpulkan wawasan tentang pengguna, define merumuskan masalah utama, ideate menghasilkan berbagai solusi kreatif, prototype membuat versi sederhana dari solusi. Testing yaitu menguji dan memodifikasi solusi berdasarkan umpan balik pengguna. Lalu tahapan yang pertama yaitu empathize. Pengertiannya yaitu memahami kebutuhan dan masalah pengguna secara mendalam. Ini melibatkan pengamatan, wawancara, dan interaksi langsung dengan pengguna untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman dan perspektif mereka. Contoh penerapannya ada di Airbnb. Airbnb ini menggunakan design thinking untuk memahami kebutuhan pengguna. Mereka mengumpulkan data dan melakukan wawancara pengguna untuk memahami bagaimana mereka menggunakan akomodasi wisata. Empathize ini memiliki tools yaitu user persona dan map. Tahapan yang kedua adalah define. Pada tahap ini, informasi yang telah dikumpulkan selama tahap empathize diurai dan dianalisis untuk mendefinisikan inti masalah. Hasil dari tahap ini adalah pernyataan masalah yang jelas. Tools yang digunakan pada tahap define yaitu user journey maps dan problem statement. Contoh penerapannya yaitu desain produk kecantikan. Dalam contoh lain, desain thinking digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dengan melakukan riset dan analisis. Tim desain dapat menentukan masalah kesehatan yang dihadapi oleh orang-orang dan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasinya.
Tahapan yang ketiga adalah ideate. Dengan pemahaman yang jelas tentang masalah, tim kemudian mengembangkan berbagai ide dan solusi potensial. Tahap ini juga melibatkan brainstorming antar tim ya, dan berpikir out of the box untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif tanpa menghakimi atau mengevaluasi mereka terlalu dini. Contoh penerapannya, desain produk teknologi. Dalam tahap ideat ini, tim desain mengumpulkan ide-ide kreatif untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Mereka dapat menggunakan metode brainstorming untuk menciptakan banyak ide dan juga memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Tahap yang ketiga ini atau ideat memiliki tools yaitu mind mapping, crazy eight, dan storyboarding. Yang keempat, tahap keempat ini ada prototype. Dalam tahap ini, beberapa solusi terbaik dipilih dan diubah menjadi prototipe sederhana dan seringkali murah. Prototipe ini dapat berubah sketsa, model fisik, atau representasi digital yang memungkinkan tim untuk mengeksplorasi dan menguji ide-ide mereka dengan cepat. Contoh penerapannya yaitu desain produk makanan. Dalam tahap prototyping, tim desain mengembangkan konsep desain menjadi bentuk yang lebih spesifik dan dapat diterapkan. Mereka dapat membuat sketsa, prototipe, dan melakukan uji coba untuk memastikan bahwa desain yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Pada tahap keempat ini, yaitu prototype, ada juga tools yang digunakan yaitu Sketch atau alat desain digital, Figma, Adobe, dan lain sebagainya sebagai prototype interaktif. Tahap yang terakhir adalah testing. Prototype kemudian diuji oleh pengguna nyata untuk mendapatkan umpan balik yang berharga. Pengujian ini juga membantu tim untuk memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak, memungkinkan mereka untuk diperbaiki. Contoh penerapannya yaitu desain produk makanan, desain produk makanan, desain produk teknologi. Dalam tahap terakhir, tim desain menguji dan mengevaluasi desain yang telah dibuat. Mereka dapat melakukan uji coba dengan pengguna untuk memastikan bahwa desain yang dihasilkan itu dapat digunakan dengan mudah dan efektif. Pada tools untuk tahap terakhir ini, ada Maze atau alat pengujian dan analisis prototype, user testing, platform untuk mengumpulkan umpan balik pengguna, dan Lookback, yaitu alat untuk merekam sesi pengujian dan pendapatan wawasan. Selain itu, keterampilan penting dalam design thinking untuk UI/UX, berpikir kritis dan kreatif, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan menghasilkan solusi inovatif. Kolaborasi dan kerja tim, bekerja efektif dalam tim yang beragam dan multidisiplin, komunikasi yang efektif, yaitu menyampaikan ide, hasil, dan umpan balik dengan jelas dan meyakinkan, empati, memahami dan merasakan apa yang dialami oleh pengguna untuk menciptakan solusi yang benar-benar bermanfaat. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam mengimplementasikan design thinking ini dalam UI/UX. Yang pertama, tantangan organisasi, resistensi terhadap perubahan, kesulitan dalam mengadopsi metode baru, kurangnya dukungan manajemen kepemimpinan, keterbatasan teknis seperti alat dan teknologi dengan keterbatasan dalam akses ke alat yang diperlukan, dan keterbatasan sumber daya dalam waktu dan anggaran yang terbatas. Solusi dan strategi, edukasi dan pelatihan, memberikan pelatihan kepada tim dan manajemen tentang manfaat design thinking. Tantangan selanjutnya itu mendapatkan buy-in dari stakeholder, yaitu melibatkan pemangku kepentingan sejak awal dan menunjukkan nilai melalui hasil nyata. Serta yang terakhir, mengoptimalkan alat yang ada, seperti memanfaatkan alat yang tersedia dengan maksimal dan kreatif. Kesimpulan yang didapat yaitu pentingnya design thinking dalam menciptakan desain UI/UX yang efektif dan berpusat pada pengguna. Pendekatan ini membantu dalam menciptakan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang memuaskan. Cukup
Sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Hmm, pertanyaan nih. Mau bertanya Kak, tadi kan sudah ada berbagai tahapan dari sebelum disampaikan atau manfaat dari desain thinking ini ya Kak. Oke, izin menjawab. Manfaat dari design thinking. Design thinking ini kan fokusnya pada pengguna juga ya, desain yang dihasilkan itu lebih responsif terhadap kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, manfaat lainnya yaitu interaksi berkelanjutan. Ini memberi manfaat untuk perbaikan terus-menerus berdasarkan masukan dari pengguna, kolaborasi. Manfaatnya yaitu meningkatkan kerjasama tim dan integrasi berbagai perspektif, dan manfaatnya yaitu ada pengurangan risiko, identifikasi, dan memperbaiki masalah lebih awal, mengurangi risiko biaya. Menurut saya ini adalah manfaat dari desain ini. Apa ada yang ingin ditambahkan? Saya tunggu sampai 16.10 ya teman-teman.
baik sepertinya tidak yang di sekarang sudah ada di webinar ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi yang hadir dalam webinar ini. Saya berharap informasi yang saya bagikan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam proyek desain alur experience. Jangan ragu ya untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau jika ingin berdiskusi di dalam topik design thinking ini. Selamat melanjutkan hari ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.